AST 2212 Nalan King, pil penghindaran kesengsaraan selesai. Kamu benar, tetapi sulit untuk berteman akhir-akhir ini. Merupakan suatu kemewahan untuk memiliki satu teman sejati sepanjang hidup seseorang. Faktanya, banyak orang bahkan tidak memiliki teman sejati sepanjang hidup mereka. Ketika Anda berada di puncak Anda mungkin memiliki banyak teman. Sekali kamu gagal, itu akan dianggap sebagai keberuntungan jika mereka tidak menyerangmu saat kamu sedang down, kata pria itu dengan emosional. Setelah mendengarkan pria itu, King Sui tersenyum dan berkata, beginilah cara dunia bekerja. Hal ini didorong oleh keuntungan. Sebenarnya, setiap orang harus memiliki kesadaran ini. Anda dapat membuat diri Anda melakukannya tetapi Anda tidak dapat membuat orang lain melakukan hal yang sama. Terkadang, jika Anda melakukan sesuatu dengan benar, hal lain mungkin terjadi tanpa usaha ekstra. Itu benar. Anda tidak dapat membuat orang lain melakukannya. Anda mungkin memaksa mereka menggunakan kekerasan tetapi itu bukan kehendak mereka sendiri. Anda dapat memaksa mereka saat Anda memiliki kemampuan sekarang, tetapi Anda akan kehilangan keuntungan begitu Anda kehilangan kemampuan. Selain itu, mereka mungkin akan membalas apa yang telah dipaksakan kepada mereka. Jadi, seorang pria harus baik hati, kata pria itu dengan gembira. Mereka menghabiskan waktu mengobrol santai. Kekuatan pria ini tidak buruk, tetapi King Sui menganggap dia akan menang dengan mudah jika mereka berkelahi. Ketika sudah waktunya, King Sui meninggalkan tempat itu. Tai Dasao menemani King Sui keluar dari istana abadi Tai King dan bertanya, apakah kamu masih ingin mengunjungi Nalan King? King Sui sebenarnya enggan pergi karena dia sudah mendapatkan resepnya. Namun, dia tidak meninggalkan apapun ketika dia pergi sebelumnya. Dia seharusnya memberikan sesuatu sebagai imbalan atas resepnya. Karena itu, dia berkata setelah berpikir singkat, ya, saya masih harus memberikan beberapa setoran setelah mendapatkan resepnya. Petik 2. Mereka tiba di Fragrance Shack lagi. Itu tenang seperti sebelumnya. Ketika mereka mendorong pintu terbuka, wanita itu terlihat menatap kosong ke taman lagi. Dia segera menyadari ada seseorang di sana. Dia berbalik dan menatap King Sui dan Tai Dasao. Dia bertanya, apakah ada sesuatu? Dia terdengar sedingin sebelumnya. Untungnya, King Sui sudah terbiasa sekarang jadi dia tidak merasakan apa-apa. Tai Dasao tampaknya telah menganggap dirinya sebagai tamu total, tetap diam dan menonton King Sui dan Nalan King sambil tersenyum. Rupanya, dia senang melihat mereka berdua berbicara. Aku akan pergi. Saya di sini untuk memeriksa Anda sebelum saya melakukannya. King Sui terdengar tenang saat dia berbicara. Pernyataan ini tidak hanya mengejutkan wanita itu tetapi juga Tai Dasao. Tidak disangka seseorang berani berbicara dengan janda King seperti itu. Tai Dasao siap untuk mengatakan sesuatu tetapi Nalan King berbicara sebelum dia melakukannya. Perjalanan yang aman kalau begitu, jawab Nalan King dengan lembut. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Ditambah lagi, dia sangat alami, tanpa keraguan atau motif sedikit pun. Banyak pria memandangnya dengan mata berbeda. Mereka tampak waspada di permukaan atau memandangnya dengan skeptis. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai bencana. Sementara itu, mereka menghakiminya di belakang punggungnya. King Sui mengeluarkan beberapa Plum Blossom Wine, Precious Dew Wine, Tiger Bone Liquor, dan EV petik terbalik Erhong. Meskipun jumlah anggurnya sedikit, dia tahu wanita itu tidak akan menginginkannya lagi. Ambil ini sebagai deposit untuk resep yang kamu berikan padaku. Di masa depan, saya akan terus memasok jika Anda ingin minum lebih banyak. King Sui menempatkan sachet sutra interspatial di depannya. Di dalam sachet, dia telah menyimpan beberapa anggur sebelumnya. Tidak banyak, tapi itu membuat jumlah yang baik secara total. Nalan King menerimanya dan berkata, terima kasih. Tai Dasao tetap bingung dan bertanya-tanya apakah dia masih tidur. Dia merasa semuanya agak aneh dan tidak nyata. Pada akhirnya, King Sui mengambil beberapa fragrance wine yang dibuat oleh Nalan King dan pergi. Tai Dasao kemudian mengirim King Sui dari Istana Abadi Tai King. Ketika dia kembali ke Imperial Cuisine Hall, beberapa hari telah berlalu. Bei Huangfan melihat King Sui dan bertanya, kamu pergi ke domain Tai King. Tidak baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu pintar. Jadilah sedikit tidak tahu apa-apa lain kali. Bahkan jika kamu tahu, kamu harus bertanya dan membuat pria merasa mereka lebih tahu darimu. King Sui mengangguk dan berkata. Mengapa? Saat wanita terlalu pintar, pria akan merasa tertekan. Lalu, dia akan bocor. Lebih awal, King Sui mengunci leher Bei Huangfan dan berkata. Pergi ke neraka dan bocor sampai kamu mati, kata Bei Huangfan dengan marah. King Sui senang melihat wanita ini semakin menarik. Bei Huangfan tersipu, ini hanya bisa mengatakan apa saja.
Sejak dipijat sebelumnya, dia merasa jauh lebih dekat dengannya. Itu adalah perasaan. Pria ini telah mengambil begitu banyak keuntungan darinya, tetapi dia punya rencananya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan pria ini berperilaku seperti ini. Itu akan sangat menyenangkan. Sambil tersenyum, King Sui menarik tangannya dan berjalan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Bei Huang Fan gemetar. Mungkinkah ini ingin memaksanya melakukan sesuatu? Ayo jalan-jalan. Lihat, matahari terbenam indah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin saya bocor sampai saya mati? King Sui memandang Bei Huang Fan dengan senyum nakal. Bei Huang Fan berhenti berbicara seketika. Orang ini tidak akan berhenti sampai dia mempermalukannya. Dia juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Bei Huang Fan tidak berbicara sehingga King Sui melanjutkan, aku tahu kamu merasa malu. Aku mengerti itu. Pahami pantatku. Apakah kamu sudah selesai? Bei Huang Fan pada akhirnya tidak bisa diam. Melihat kecantikan yang senang dan malu, King Sui merasakan pencapaian. Dia menggendongnya sekaligus, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya memelukmu. Kasihan kamu, belum pernah dipeluk oleh pria seusia ini. Kata-kata King Sui membuat Bei Huang Fan ingin memberinya tamparan keras. Aku juga merasa sangat aneh sekarang. Saya tidak pernah berharap untuk dapat berinteraksi dengan Anda, keindahan yang luar biasa, seperti ini. Apakah kamu akan menikah denganku atau tidak? Katakan, aku sedikit bingung sekarang. King Sui menundukkan kepalanya dan menatap Bei Huang Fan. Apakah aku akan membiarkanmu begitu sembrono jika aku tidak menikahimu? Aku akan membunuhmu pertama kali, kata Bei Huang Fan dengan lembut. Kalau begitu, mari kita sempurnakan pernikahan kita. King Sui tersenyum dan berkata, tidak bisakah kamu selalu memikirkan hal-hal itu? Bei Huang Fan menundukkan kepalanya. Hal-hal seperti apa yang aku pikirkan? King Sui bertanya dengan heran. Penyempurnaan. Bei Huang Fan marah. Oke, jika Anda mengatakan untuk menyempurnakan, mari kita sempurnakan. King Sui tersenyum padanya. Jika kamu berani menggertakku, aku tidak akan menikahimu. Bei Huang Fan mulai kehabisan akal. King Sui memeluk Bei Huang Fan sambil berjalan-jalan di halaman belakang. Cahaya matahari terbenam sangat indah. Itu adalah pepatah umum bahwa kecantikan di bawah sinar bulan cerah, murni, dan tanpa cacat. Cahaya matahari terbenam melukiskan semburat warna merah jambu di segala hal. Itu sangat spektakuler sehingga tak terlukiskan. Alam Valet Jade Immortal. King Sui memandangi buah petir yang matang dan langsung memetiknya. Kemudian, dia menempatkannya di tracer basin untuk ditingkatkan. Pada saat yang sama, ia menempatkan hal-hal lain ke dalam baskom harta karun. Itu adalah beberapa item yang digunakan untuk memperbaiki Tribulation Evasion Pill. Namun, agak merepotkan untuk menggunakan 100 treasure chest. Dia harus menempatkan item satu demi satu. Kalau tidak, mereka akan makan dan bergabung satu sama lain. Butuh beberapa waktu untuk melakukan semua itu. Untungnya, prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama dan Alam Valet Jade Immortal mampu membelinya. Plus, sebagian besar item telah disempurnakan sebelumnya di Treasure Basin dan 100 Treasure Chest kecuali Lightning Fruit. Ketika semuanya sudah siap, King Sui memulai penyempurnaan. Dia sedikit bersemangat ketika dia akhirnya menemukan semua bahan dari Tribulation Evasion Pill. Dia hampir bisa memastikan kesuksesannya dengan menambahkan rumput ular emas. Dia telah mengumpulkan banyak rumput ular emas sekarang. Lagi pula, hanya ada kesempatan langka yang mengharuskan King Sui menambahkan rumput ular emas. 7 hari kemudian, terdengar suara retakan yang keras. Kesuksesan. Butuh 7 hari yang dianggap baik-baik saja. Itu pasti obat yang paling berharga dan berharga. Setelah istirahat sejenak, King Sui membuka tungku dan melihat 2 pil berwarna hijau muda. Mereka seukuran ibu jari dengan lingkaran seperti kilat melingkar di atasnya. Mereka tampak sangat hebat. AST 2213 Warisan Klan Bayang, Penyakit Demon Hound. Pil penghindaran kesengsaraan telah selesai. Meskipun hanya ada 2 dari mereka, 1 akan cukup jika efeknya kuat. Merasa sangat ingin tahu, King Sui memeriksa pil penghindaran kesengsaraan. Pil penghindaran kesengsaraan, digunakan dalam kesengsaraan dewa palsu dan kesengsaraan surgawi. Mampu menurunkan petir di udara sebesar 80% sekaligus meningkatkan tingkat keberhasilan mengatasi kesusahan sebesar 80%. Kelas 8. King Sui menjadi sedikit bersemangat saat melihat itu. Awalnya, dia pikir itu untuk menghindari kesengsaraan, seperti bisa melewati kesengsaraan kali ini. Sebenarnya, itu digunakan untuk menghindari kekuatan petir hingga 80%. Dengan itu bisa sangat mengurangi kekuatan kesengsaraan.
Seketika, King Sui memikirkan cekungan harta karun dan 100 peti harta karun saat kelas 8 terlintas di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meningkatkannya, misalnya, meningkatkan ke kelas 9 atau bahkan 10. Apakah itu akan semakin mengurangi kekuatan kesengsaraan? King Sui bertindak seketika. Sayangnya, dia segera mengetahui bahwa itu tidak mungkin. Sebelumnya, itemnya sudah diperbaiki, jadi dia tidak bisa melakukannya sekarang. King Sui tidak menyerah dan memperbaiki badge lain sekaligus. Kali ini, dia tidak mengupgrade-nya di Treasure Basin dan 100 Treasure Chest sebelum disempurnakan. Namun, dua pil penghindaran kesengsaraan yang diproduksi hanya di kelas 6, yang berarti mereka hanya bisa mengurangi kekuatan petir kesusahan di udara sebesar 60%. Kemudian, King Sui menempatkan mereka di Treasure Basin dan meningkatkannya ke kelas 7. Selanjutnya, dia memasukkannya ke dalam 100 Treasure Chest dan meningkatkannya lagi ke kelas 8. Merasa puas, King Sui menyimpan pil penghindaran kesengsaraan. Meskipun itu tidak 100%, jika dia masih tidak dapat melewati kesengsaraan setelah dikurangi hingga 80%, itu adalah pemborosan untuk menggunakan pil penghindaran kesengsaraan. Semua buah Red Cloud dan cabang bulan miring yang dikumpulkan di alam Valet Jade Immortal diubah menjadi pil penghindaran kesengsaraan. Selain itu, ada pil penghindaran kesengsaraan kelas 9. Untuk setiap penyempurnaan, King Sui menambahkan air yang dipenuhi dengan batu Buddha suci agung, mata air kehidupan, dan barang-barang yang sangat berharga. Biaya pembuatan Tribulation Evasion Pil sangat besar, itu menakutkan. Bagaimanapun, mata air kehidupan terlalu berharga dan setiap penyempurnaan membutuhkan satu tetes saja. Masih ada sedikit waktu jadi King Sui menyiapkan bahan-bahan dari anggur wangi. Dia harus berhasil hanya ketika dia memasuki alam Valet Jade Immortal lain kali. King Sui secara kasar memodifikasi resep fragrance wine berdasarkan dasarnya. Pada dasarnya, ia menambahkan beberapa item lain seperti rempah-rempah. Misalnya, mata air kehidupan dan beberapa tumbuhan berharga yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sekitar tengah hari, banyak orang tiba-tiba muncul di Imperial Cuisine Hall. Mereka membawa orang mati dan membuat adegan menangis, mengklaim bahwa dia telah meninggal setelah dirawat oleh Imperial Cuisine Hall. Orang-orang ini berada dalam kelompok besar dan hampir mengepung seluruh Imperial Cuisine Hall. Kak, keluar. Aku ingin kau membayar kematian ayahku. Bukankah dokter di sini sangat baik dan terampil? Bagaimana dia bisa menyebabkan kematian seseorang? Seseorang berkata. Bahkan tabib ajaib akan menganiaya dan membunuh seseorang. Ini bukan masalah besar. Klinik manapun akan kehilangan beberapa nyawa, lanjut seseorang. King Sui berada di halaman belakang pada awalnya. Zhang Yue masuk dengan tatapan tergesa-gesa, "Tuan, saya telah menganiaya dan membunuh seseorang." King Sui terkejut dengan kata-kata Zhang Yue. Dilihat dari seni penyembuhan Zhang Yue, ini seharusnya tidak terjadi. Dia menjawab dengan tenang, "Katakan padaku. Apa yang terjadi?" Tetua klan Baiyang telah menangkap penyakit Demon Hound. Saya hanya melakukan pemeriksaan dan dia meninggal, Zhang Yue terdengar kesal. Ini bukan salahmu. Mereka sengaja membuat masalah di sini. Mari kita periksa. King Sui memimpin jalan keluar begitu dia selesai berbicara. Klan Baiyang. King Sui telah mendengarnya. Itu adalah salah satu dari beberapa klan teratas di domain Kaisar Utara. Namun, itu tidak mendekati Istana Surgawi atau Istana Abadi Tai selama ini. Itu adalah kekuatan yang agak misterius. Dia bertanya-tanya trik apa yang mereka lakukan tiba-tiba. Itu sudah sangat ramai saat King Sui keluar. Banyak orang menunggu untuk melihat bagaimana Imperial Cuisine Hall akan menghadapinya. Aula masakan kekaisaran saat ini sangat populer. Sangat terkenal, bisa dibilang. Namun, seseorang telah meninggal di sini dan yang lainnya tidak dapat memberikan komentar apapun meskipun mereka menginginkannya. Faktanya, banyak orang ingin berbicara untuk Imperial Cuisine Hall. Minta penanggung jawab Aula masakan kekaisaran untuk keluar. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. King Sui tidak berbicara. Ketika dia keluar, tempat itu menjadi jauh lebih tenang. Namun, tidak lama setelah itu, seseorang berkata, Dokter Ajaib King dari Imperial Cuisine Hall keluar. Harap tenang. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tabib Ajaib King. King Sui melihat orang tua yang sudah mati itu. Itu memang penyakit Demon Hound. Penyakit semacam ini memiliki perjalanan yang cepat dan akan mematikan dalam sepersekian detik. Orang mati ini memiliki penyakit Demon Hound yang diwariskan. Setelah diaktifkan, itu sangat menyiksa seolah-olah orang itu terbakar. Darah akan mendidih dan racun mematikan akan diproduksi seketika. Ada tingkat kematian yang tinggi. Penyakit ini diturunkan, tetapi itu bukan sifat yang mutlak. Namun,
Siapapun dari garis keturunan ini akan terinfeksi olehnya. Itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya atau lebih, hingga beberapa puluh generasi mendatang. Risiko aktivasi rendah, bahkan tidak 1%. Orang tua yang meninggal itu adalah Baiyang Tong yang merupakan orang yang cukup signifikan di klan Baiyang. King Sui merasa kesulitan menghadapi kejadian seperti ini. Untuk saat ini, itu tidak tampak seperti skenario yang disengaja. Namun, sangat sulit untuk membela diri sekarang. King Sui menganalisis Baiyang Tong untuk sementara waktu dan menatap pria yang marah yang berdiri di samping pria tua itu. Dia berkata, ada warisan penyakit Demon Hound di klanmu, Anda seharusnya tahu situasinya saat itu. Dia meninggal sebelum Zhang Yue selesai memeriksanya. Saya yakin bisa mengatakan ini. Karena keterbatasan waktu, lelaki tua itu tidak akan pernah bisa lepas dari bencana ini. Kamu masih mencoba membuat alasan setelah membunuh pasienmu. Tabib ajaib macam apa Anda? Bagaimana Anda dianggap baik hati? Pria itu berkata dengan marah. Benar, semuanya. Lihat dia. Ini dia wajah aslinya. Ya, semuanya. Lihat pembohong besar ini. Tapi, kami tidak ditipu. Sebaliknya, kami menerima sesuatu yang bahkan tidak dapat kami bayar kembali jika kami menghabiskan seluruh kekayaan kami. Memang, itu bisa berbeda dari apa yang kita lihat. Beberapa orang berbicara tentang ketidakadilan King Sui. Aku tahu itu. Dia memperlakukan kalian seperti ini demi kejadian hari ini. Apakah kalian melihat itu? Pria itu membuat banyak orang terdiam. Ini bisa jadi benar. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan pikiran jahat seseorang. Ada terlalu banyak orang munafik. King Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil melihat sekeliling. Dia menjentikkan jarinya dan aliran origin Qi mengetuk acu poin anak Baiyang Tong. Kemudian, lawannya segera memuntahkan busa seolah-olah dia mengalami serangan epilepsi dan merobek pakaiannya sendiri. King Sui memperhatikan penyakit yang tidak aktif pada pria ini dan tahu pasti bahwa dia dapat mengaktifkannya. Jadi, pria itu berakhir seperti ini dalam hitungan detik. Ah! Tetua Baiyang persis seperti ini sekarang. Itu benar-benar penyakit Demon Hound yang diwariskan dalam keluarga. Penyakit ini tidak memiliki risiko serangan yang tinggi, jadi bagaimana bisa dua kasus terjadi hari ini? Ditambah lagi, mereka adalah ayah dan anak. Memang, ini sangat membingungkan. Sangat disayangkan ketika segala sesuatunya berjalan dengan cara yang salah. Petik 2. King Sui melangkah maju dan mengeluarkan jarum emas. Dia menghabiskan upaya yang luar biasa untuk menyembuhkan pria itu. Tentu saja, dia berusaha untuk menunjukkan seluruh proses kepada yang lain. Pria itu bingung ketika dia bangun. Dia memandang King Sui dan yang lebih tua. Segera, dia merasa tersesat, tidak tahu harus berbuat apa. Tabib ajaib ini baru saja menyelamatkan hidupnya. Jika dia terus berpegang teguh pada masalah ini, dia akan dianggap tidak menghargai. Lebih jauh lagi, jika dia mengalami serangan seperti itu lain kali, dia mungkin akan mati. Namun, jika dia tidak menekan Imperial Cuisine Hall, seluruh klannya akan hancur. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Pria itu bingung dan tampak stagnan. AST 2214 9 nama benua, tempat tinggal makanan 9 benua. King Sui bukanlah anak yang bodoh. Dia punya beberapa pengalaman. Dia pasti memperhatikan ekspresi berbeda dari orang ini. Namun, King Sui tidak memaksanya tetapi menunggu untuk melihat apakah pria itu pantas mendapatkan bantuannya. King Sui tidak keberatan diragukan. Ini bukan pertama kalinya dia berada dalam situasi ini. Orang bijak sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi King Sui memperhatikan pria itu dan menunggu langkah selanjutnya. Lihat, teman-teman, tabib ajaib King menyembuhkannya. Jika Baiyang datang lebih awal, dia mungkin baik-baik saja. Ini sudah ditakdirkan. Memang, dokter ajaib King telah menyelamatkan begitu banyak orang. Jika dia peduli dengan uang, mengapa dia bersikeras merawat orang miskin dan bahkan menderita kerugian dari biaya pengobatan? Ya, tidak sulit bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi sulit untuk gigih. Dokter ajaib King membantu begitu banyak orang setelah sekian lama. Jika dia benar-benar melakukannya untuk mendapatkan ketenaran, dia tidak perlu membantu begitu banyak orang. Untuk mendapatkan popularitas, mengapa tabib ajaib King melakukan itu? Apakah dia masih perlu mendapatkan popularitas dengan kekuatannya dan hidangan di Imperial Cuisine Hall? Dokter ajaib King, saya minta maaf, dan terima kasih telah menyelamatkan saya. Ayah saya datang ke sini tetapi gagal bertahan sampai Anda datang, kata pria itu dengan nada tertekan. Saya harap Anda terhibur. Lagi pula, ayahmu meninggal setelah pengambilan denyut nadi di sini. Bagaimanapun, Imperial Cuisine Hall bertanggung jawab.
Bagaimana dengan ini? Di masa depan, saya dapat melihat 10 pasien dari klan Bai yang Anda kapan saja dan membuat mereka sehat, usul King Sui. Mungkin, tidak ada kesempatan lagi. Saya memiliki hati nurani yang bersalah, Tuan King. Kamu harus berhati-hati. Seseorang menargetkan Anda. Klan Bai yang saya hanya pion kecil di garis depan. Jika pion tidak bisa maju, nanti akan dikorbankan, kata lelaki itu dengan getir. King Sui tidak terkejut karena dia tahu situasi ini akan muncul. Jika pria dari klan Bai yang masih ingin melawan Imperial Cuisine Hall, King Sui tidak akan repot. Yang pasti, King Sui juga tidak akan diperas. Misalnya, dia bisa mengaktifkan penyakit anjing iblis di tubuhnya dan menolak untuk mengobatinya. Namun, pria ini sangat baik dan tidak bertahan. Dia bahkan memberitahu King Sui bahwa seseorang menentang aula masakan kekaisaran, jadi King Sui memutuskan untuk membantunya. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu. Saya akan berurusan dengan orang-orang itu. Saya pasti bisa menjaga klan Bai yang Anda aman, King Sui tersenyum dan berkata. Pria itu ragu-ragu. Sekarang sudah selesai, apa yang kamu ragukan? Selesaikan saja masalah hari ini seperti ini. Anda baru saja mengatakan bahwa klan Bai yang Anda akan selesai. Dalam hal ini, apa yang harus diputuskan? Mungkin, saya bisa membantu Anda. Apakah ada yang lebih buruk daripada melihat klanmu hancur? King Sui melanjutkan. Seketika, pria itu menghela napas panjang. Dia mengangguk dan berkata, mari kita bicara di tempat lain. King Sui memimpin pria itu kembali ke Imperial Cuisine Hall. Kerumunan bubar karena tidak ada yang bisa dilihat lagi. Di halaman belakang, King Sui dan Bai Yang Dian duduk di dekat meja batu. King Sui menuangkan secangkir teh, tetapi Bai Yang Dian tidak tertarik untuk meminumnya. Perlahan, dia menumpahkan kacangnya. Pak King, pernahkah kamu mendengar tentang kediaman makanan 9 benua? Kata Bai Yang Dian. Tempat tinggal makanan 9 benua. Tidak, King Sui belum pernah mendengarnya. Awalnya aku juga tidak, tapi sekarang aku tahu bahwa selain kediaman makanan 9 benua, ada juga restoran 9 benua, bank 9 benua, klinik 9 benua. King Sui tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan dengan tenang. Ini adalah kekuatan yang telah mencapai puncak di bidang tertentu, seperti kediaman makanan 9 benua. Mereka memiliki prajurit yang kuat dan prajurit ini melindungi tempat tinggal makanan. Tempat tinggal makanan mereka adalah kediaman makanan 9 benua. Itu adalah nama markas mereka. Namun, saya tidak tahu apa nama tempat tinggal makanan di bawah mereka. The Nine Continents Food Residence menyukai hidangan dari Imperial Cuisine Hall, yang mengarah ke acara seperti ini. King Sui ingat bahwa ada tempat tinggal makanan yang sangat besar di domain Kaisar Utara, itu disebut kediaman makanan Kaisar Utara. Mereka mengirim seseorang ke sini sebelumnya dan mereka tampaknya telah menawarkan harga untuk membeli resepnya. Secara alami, King Sui tidak menjualnya kepada mereka. Kemudian, masalah itu diselesaikan. King Sui tidak bisa tidak bertanya, apakah kediaman makanan Kaisar Utara milik kediaman makanan 9 benua? Bai Yang Dian mengangguk, iya. Faktanya, saya hanya mendekati kediaman makanan Kaisar Utara. Adapun kediaman makanan 9 benua, saya tidak akan pernah bisa menjangkau mereka. Petik 2. King Sui hanya menemukan jaringan sebesar itu di 9 benua sekarang. Itu adalah inti dari dunia 9 benua. Adapun saat ini, dia merasa itu adalah titik masuk hari ini. Mungkin, dia benar-benar akan memasuki inti utama dunia ini. Bagaimana kekuatan kediaman makanan Kaisar Utara? Seberapa baik Anda mengetahuinya? King Sui berpikir dan bertanya. Kediaman makanan Kaisar Utara tidak lebih lemah dari Istana Surgawi. Namun, saya mendengar ada beberapa pejuang yang kuat di sini sekarang. Mereka datang untuk urusan Imperial Cuisine Hall. Tuan King, mereka benar-benar sangat kuat. Anda harus berpikir dengan benar. Orang-orang ini adalah yang terbaik. Mereka memiliki latar belakang keluarga besar dan kekuatan yang tidak dapat Anda bayangkan. Bai Yang Dian menghela nafas. Jangan khawatir, aku bilang aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada klan Bai Yang dan aku pasti akan melakukannya. Saya akan memeriksa kediaman makanan Kaisar Utara dan menyelesaikan masalah ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang. King Sui berdiri. Jika dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan melakukannya secepat mungkin. Dia menganggap lawan memperhatikan tindakannya dengan hati-hati. Jika dia tidak salah, lawan seharusnya tahu bahwa King Sui menyadari keberadaan mereka. Bai Yang Dian tidak tahu bagaimana meyakinkan King Sui. Dia menghela nafas dan meninggalkan Imperial Cuisine Hall. Hatinya sedang berjuang. Dia adalah pria yang baik. Dia berharap klan Bai Yang akan aman dan dia juga berharap balai masakan kekaisaran akan aman.
Jika ada kecelakaan yang terjadi di Imperial Cuisine Hall karena klannya, dia akan sangat marah. Sebelumnya, dia dipaksa. Yang mereka inginkan hanyalah beberapa resep. Jadi, dia hanya bisa melakukannya karena putus asa. King Sui melihat Bei Huang Fan saat dia pergi keluar. Dia sepertinya sedang menunggunya. Apa yang akan kamu lakukan? Bei Huang Fan bertanya. Kamu sudah berusaha mengendalikan suamimu bahkan sebelum menikah. King Sui memandang Bei Huang Fan. Seriuslah. Bei Huang Fan tidak tersenyum. Aku akan pergi ke kediaman makanan Kaisar Utara, jawab King Sui. Aku pergi denganmu. Untuk apa kamu pergi? King Sui bertanya. Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Bei Huang Fan memandang King Sui. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia tahu pasti ada sesuatu di pikirannya. Dia tahu bahwa kediaman makanan Kaisar Utara sangat kuat. Rupanya, mereka lebih kuat dari Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai. Karena alasan itu, Bei Huang Fan ingin pergi bersama dengan King Sui. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. King Sui memimpin jalan keluar. King Sui tahu di mana kediaman makanan Kaisar Utara berada. Kediaman makanan Kaisar Utara sangat populer di domain Kaisar Utara. Hanya ada satu kediaman makanan Kaisar Utara di kota Kaisar Utara. Itu mirip dengan toko rantai di kehidupan masa lalunya, tetapi biasanya hanya ada satu di setiap kota di sini. Namun, ada juga pengecualian. Hanya ada satu kediaman makanan Kaisar Utara di kota Kaisar Utara, jadi tidak akan ada kesalahan. Menggunakan langkah 9 benua, mereka tiba di suatu tempat di dekat kediaman makanan Kaisar Utara. Segera, mereka melihat kediaman makanan Kaisar Utara. Itu adalah kompleks pavilion yang sangat besar. Ini adalah tanah yang luas dengan banyak bangunan dan halaman. Banyak orang masuk dan keluar dari tempat ini. Di atas pintu masuk utama, 4 kata besar dicap dengan emas. Kediaman makanan Kaisar Utara. Banyak kendaraan binatang buas yang mewah berada di pintu masuk. Orang-orang keluar masuk terus-menerus. Ada aroma hidangan yang kaya melayang. Dari pintu masuk, ada jalan lebar dan lurus yang sangat panjang. Banyak kendaraan binatang masuk menggunakan jalur akses ini. Mereka yang masuk harus memiliki semacam status. Ini adalah tempat tinggal dan restoran makanan kelas atas di kota Kaisar Utara. AST 2215 Kediaman Makanan Kaisar Utara, Bei Tengyun. Ada penjaga di pintu masuk, berjumlah 10 dari mereka, 5 di setiap sisi. Ini hanya formalitas, jika sesuatu terjadi, beberapa orang ini tidak akan mampu mengatasinya. Mereka hanya bisa menyampaikan pesan, atau hanya bertindak sebagai penjaga. Sudah lama sejak King Sui dan Bei Huang Fan berdiri di pintu masuk. King Sui tahu kediaman makanan Kaisar Utara, tetapi ini adalah pertama kalinya dia di sini. Dia tidak menyangka tempat tinggal makanan menjadi begitu besar. Banyak persepsinya berasal dari kehidupan lampau, jadi dia terkejut melihat skala di sini. Dia mengoperasikan Imperial Cuisine Hall dan merasa itu berhasil. Apalagi dia sudah membuka banyak cabang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa tempat tinggal makanan dapat dioperasikan dengan cara ini. Bei Huang Fan berdiri di samping King Sui tanpa sepatah kata pun. King Sui kembali ke dunia nyata dan berkata sambil tersenyum, ayo, mari kita pergi dan mencoba hidangan di sini. Bei Huang Fan mengangguk, lalu, keduanya masuk. Bei Huang Fan bukan orang biasa. Banyak orang mengenalnya. Bahkan bagi mereka yang tidak, mereka akan terpesona oleh kecantikannya. Bagaimanapun, mereka yang datang ke sini memiliki status. Jadi, mereka semua sombong. Mereka punya nyali untuk melirik wanita cantik, karena tidak ilegal untuk melakukannya. Taman Kediaman Kaisar Utara. Northern Emperor Residence Park adalah bagian paling berkelas dari Northern Emperor Food Residence. Hidangan di sini adalah yang paling enak dan mahal. Itu adalah simbol status untuk berada di sana. Koki yang bekerja di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik. Koki yang membuat hidangan di sini sangat terkenal. Di dunia ini, ada lebih banyak koki wanita daripada koki pria. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, para wanita bahkan tidak bisa memindahkan panci masak. Itu berbeda di sini, wanita memiliki lebih banyak kekuatan daripada kebanyakan pria di kehidupan sebelumnya. Ini adalah perbedaan asli dalam konstitusi tubuh. Para wanita yang memiliki sedikit kultivasi di sini jauh di depan dibandingkan dengan praktisi seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, mereka mendapat banyak perhatian karena kecantikan Bei Huang Fan menarik perhatian semua orang. King Sui mengharapkannya. Selain itu, King Sui tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kediaman makanan Kaisar Utara menyadari kehadiran mereka. Itulah niat King Sui, untuk membiarkan mereka mencarinya. Mereka mungkin akan melakukannya karena semua orang mengakui semuanya sekarang.
Dari saat King Sui melangkah ke tempat ini, jelas bahwa kedua belah pihak sudah mengetahui situasinya dengan baik. Tuan, tolong tunjukkan kami kartu VIP Anda. Mereka diblokir saat mereka memasuki aula utama di Northern Emperor Residence Park. King Sui tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan kartu VIP. King Sui baru saja akan meminta orang ini untuk memanggil manajer kediaman makanan Kaisar Utara sebelum Bei Huang Fan mengeluarkan kartu dan melambai. Kemudian, mereka berhasil masuk. King Sui terkejut melihat bahwa Bei Huang Fan memiliki kartu VIP. Itu bagus, karena mereka menyelamatkan diri mereka dari beberapa masalah. Jika tidak, jika King Sui telah memukuli para penjaga, sisanya akan keluar sesudahnya. Untungnya, itu belum mencapai tahap itu dan dia tidak ingin hal-hal meningkat ke tingkat itu sekarang. Begitu dia memulai pertarungan, dia akan kehilangan reputasi. Ada aula utama dan kamar yang dipesan di sini. Keistimewaan terbesar adalah ruang besar. Ternyata sangat menyenangkan mata. Banyak orang sedang makan, piring di atas meja mengeluarkan aroma yang menggoda. Selain aromatik, mereka juga terlihat sangat menggugah selera. Hidangannya sangat halus, sama-sama enak dalam warna, aroma, dan rasa. King Sui dan Bei Huang Fan menemukan tempat yang agak sepi dan duduk. Begitu mereka duduk, staf langsung menghampiri mereka. Apa yang ingin Anda pesan? Dia menyerahkan menu kepada King Sui dan Bei Huang Fan. King Sui tidak ada di sini untuk makan, jadi dia langsung memesan beberapa hidangan khas. Tolong tunggu sebentar, pelayan cantik itu berkata sambil membungkuk. Kemudian, dia pergi. Itu adalah aula utama, tapi itu bukan tempat termurah di aula utama, atau tempat yang lebih berkelas seperti kamar yang dipesan. Ada beberapa jarak antara setiap meja. Seni bela diri sangat dihormati di dunia ini. Orang-orang lebih berani dan jujur. Dengan demikian, banyak orang yang terbiasa duduk di aula utama. Mereka mungkin bisa membuat beberapa teman di sini. Dari waktu ke waktu, seseorang akan melihat King Sui. Mereka yang mengenalnya akan memandangnya, mereka yang tidak mengenalnya akan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan mendekat. Hai, tabib ajaib King, saya di sini untuk berterima kasih. Anda menyembuhkan penyakit asap putih putra saya. King Sui tersenyum, sama-sama. Sayangnya, ada terlalu banyak pasien sehingga saya benar-benar tidak dapat mengingat putra Anda secara spesifik. Pria itu mengucapkan terima kasih lagi dan memanggil pelayan dalam perjalanan kembali. Dia mengatakan sesuatu kepada pelayan. Segera, hidangan disajikan di meja King Sui. King Sui dan Bei Huang Fan menggali. Hidangannya benar-benar tidak buruk. Meskipun itu tidak sebanding dengan hidangan King Sui, mereka sangat enak. Bei Huang Fan mengambil satu gigitan dan berkata, ini sangat berbeda dari yang kamu buat. Jika Anda ingin menangkap hati seorang wanita, Anda harus menangkap perutnya. Nenek moyang kita tidak berbohong, King Sui tersenyum dan berkata. Tepat pada saat itu, pelayan datang dan menyajikan hidangan paling mahal yang tersedia. Itu adalah hadiah dari pria sebelumnya, katanya. Saat King Sui berbalik untuk melihat kembali ke tempat pria itu berada, dia sudah pergi. Nona Bei Huang, lama tidak bertemu. Sebuah suara terdengar saat itu. King Sui sedikit kesal setelah mendengar suara itu. Itu agak sembrono. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang berbicara. Ini adalah seorang pria muda mengenakan jubah putih dan memegang kipas terlipat. Dia tampan, matanya seterang bintang, wajahnya sejernih batu giok. Dia memang anak laki-laki yang cantik, jauh lebih tampan daripada anak laki-laki cantik di kehidupan sebelumnya. Dilihat dari nada suaranya, pria ini mengenal Bei Huang Fan. Bei Huang Fan tidak menunjukkan respon saat melihat pria ini. Dia mengangkat kepalanya dan meliriknya dan bertanya, ya. Ini, apakah Anda tidak akan memperkenalkannya kepada saya? Pria itu sangat tampan, tetapi sikapnya membuat orang tidak nyaman. Keunggulan semacam itu sedikit mengganggu. Namun, itu tergantung pada siapa dia berurusan. Jika itu adalah seseorang yang lebih hebat, King Sui bersedia menerimanya. King Sui tidak akan merasakan sesuatu yang berbeda terlepas dari status lawannya. Karenanya, lucu melihat pria narsis dan sombong ini. Setidaknya, itu lucu dalam pandangan King Sui. Tidak, jawab Bei Huang Fan tanpa emosi. Pria itu sepertinya tidak terkejut mendengar itu dari Bei Huang Fan. Dia tersenyum dan menatap King Sui. Saya Bei Tengyun. Bagaimana saya memanggil Anda, Tuan? Petik 2. Bei Tengyun, rupanya kediaman makanan Kaisar Utara ini milik keluargamu. King Sui menatap pria ini, dia cukup yakin. Plus, nama keluarga pria ini adalah Bei, dia seharusnya salah satu dari klan Bei. Kediaman makanan Kaisar Utara didirikan oleh klan Bei. Memang, Bei Tengyun menjawab dengan nada berwibawa.
Kalau begitu, kamu akan tahu siapa aku ketika kamu memanggil ayahmu ke sini, jawab King Sui sambil tersenyum. Ekspresi Bei Tengyun berubah setelah mendengarkan King Sui. Itu memandang rendah dirinya. Beraninya dia, apalagi itu adalah seorang pria muda. Tidak hanya itu, ini bukan orang pertama yang memandang rendah dirinya. Yang pertama adalah Bei Huangfan, tetapi dia adalah seorang wanita. Ditambah lagi, dia adalah wanita yang sangat cantik. Karena itu, dia mengabaikannya dan tidak merasa banyak. Namun, kali ini, orang yang menatapnya adalah seorang pria muda. Selanjutnya, dia berdiri di samping Bei Huangfan. Bei Tengyun awalnya memusuhi King Sui, permusuhannya tumbuh lebih sekarang. Wajahnya tak terkendali berubah jelek saat dia berkata, seorang pemuda tidak boleh terlalu arogan bahkan jika dia mampu. Anda harus tahu bahwa kemampuan Anda tidak penting bagi orang lain. Petik 2. King Sui tersenyum, sepertinya kamu mengenalku. Bei Tengyun mengenalnya dengan pasti. Dia tidak berharap untuk menyentuh masalah ini sendiri sekarang. Jika dia mengakui, dia akan tampak munafik sebelumnya. Bagaimana hidanganku di sini? Apakah mereka sesuai dengan selera Anda? Bei Tengyun mengatakan sesuatu yang tidak relevan. AST 2216 pertarungan sengit, anjing harus menggigit. Bagaimana hidanganku di sini? Apakah mereka sesuai dengan selera Anda? Bei Tengyun mengatakan sesuatu yang tidak relevan. King Sui tahu dia enggan menjelaskan masalah sebelumnya. Namun, itu menunjukkan bahwa dia tahu tentang King Sui. Jika Anda tidak bisa membuat keputusan, tanyakan pada yang bisa. Beraninya kau main-main denganku. Aku sudah di sini dan dia tidak keluar. Apakah dia hanya akan keluar setelah aku mengambil tindakan? King Sui berbicara dengan Bei Tengyun. Bei Tengyun menatap King Sui sebagai balasannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sombong seperti King Sui di kediaman makanan Kaisar Utara. Awalnya, dia merasa tidak nyaman karena King Sui dekat dengan Bei Huangfan. Sekarang, dia merasa lebih tidak nyaman melihat King Sui. Kediaman makanan Kaisar Utara perlu mengingatkan Anda dengan siapa Anda berhadapan. Kamu pikir kamu siapa? Bei Tengyun menyipitkan matanya dan menatap King Sui. Baiklah, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Jika orang yang bertanggung jawab tidak keluar, saya akan mulai dengan Anda. Kamu juga tidak terlihat seperti pria yang baik, jawab King Sui acuh tak acuh. Bei Tengyun sangat marah. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jika bukan karena orang banyak di sini, Bei Tengyun akan bertindak lebih awal. Namun, dia tidak bisa diganggu tanpa melakukan apapun sebagai tanggapan. Setidaknya untuk saat ini, dia mengira dia diganggu. Dia menatap King Sui dengan mata tajam, aku tahan denganmu lagi dan lagi bukan karena aku takut padamu. King Sui menyeringai dan berkata, aku semakin meremehkanmu sekarang. Apa kamu tahu kenapa? Sama seperti pelacur, tidak apa-apa karena dia bekerja keras untuk mencari nafkah. Saya memandang rendah pelacur yang mengharapkan monumen kesuciannya. Bei Tengyun tampak merasa sangat canggung, tetapi ada orang-orang di sekitarnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menjadi sok. Dia sadar bahwa banyak orang tahu dia munafik. Sebenarnya, dia baik-baik saja dengan itu. Tidak ada pria yang tidak berpura-pura. Selama dia tidak mengakuinya, itu bukan urusannya apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar, kami tidak menyambut Anda di sini, kata Bei Tengyun dengan toleransi yang baik. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Lihat kamu. Anda seperti badut. Anda mengolok-olok diri sendiri dan masih menjadi keras. Sedikit yang Anda tahu bahwa tawa orang sebenarnya menghina Anda, lanjut King Sui. Pergi ke neraka. Akhirnya, Bei Tengyun tidak bisa menahannya lagi, sosoknya bergegas menuju King Sui dengan tiba-tiba. Kipas terlipat di tangannya bertujuan untuk mengetuk kepala King Sui secara langsung. Jika usahanya berhasil, King Sui akan meledak. Mengaum. King Sui mengulurkan tangannya dan menggunakan tangan penangkap naga. Segera, dia mencekik lawan dari jauh. Tangannya seperti tang logam, membuat wajah Bei Tengyun langsung memerah. King Sui meremas lehernya begitu kencang hingga hampir patah. Hanya perlu sedikit usaha untuk mematahkan lehernya secara langsung. Pada saat itu, Bei Tengyun tidak bisa berbuat apa-apa selain berkedut tanpa henti. Berhenti. Pada saat itu, sebuah suara keras terdengar. King Sui melihat sekelompok pria mendekat, yang terdepan adalah seorang sesepuh dengan rambut beruban dan tubuh lurus. Dia memiliki rambut pendek yang berdiri seperti duri besi. Dia berjalan dengan gaya yang megah. King Sui segera membuang Bei Tengyun. Bei Tengyun yang hampir pingsan, sangat ketakutan sekarang. Pada saat itu, dia sangat dekat dengan kematian. Sekarang, pikirannya masih kosong dan tidak jelas arah.
Sepertinya seseorang akhirnya keluar. King Sui tersenyum. Orang-orang di aula utama dievakuasi. Klan Bei memiliki sesuatu untuk ditangani sehingga mereka semua dibebaskan dari tagihan mereka. Dengan demikian, mereka semua pergi. Beberapa ingin menonton adegan itu, tetapi mereka hanya bisa pergi karena klan Bei memaksa mereka. Katakan, mengapa kamu di sini? Penatua itu langsung bertanya. King Sui tidak terkejut dengan kata-kata tetua. Melihat lebih dari 10 pria selain yang lebih tua, mereka semua adalah pejuang hebat. King Sui tersenyum dan menjawab, mengapa mereka semua pengecut? Anda harus menanggung konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Karena semua orang tahu tentang itu dan tidak ada orang luar, untuk apa kamu berpura-pura? Petik 2. Baiklah, langsung. Dalam hal ini, mari kita jujur. Saya mencicipi masakan Tuan King. Mereka hebat. Jadi, saya ingin mengundang Anda, teman saya, ke kediaman makanan Kaisar Utara saya, bagaimana menurut Anda? Kata orang tua itu sambil tersenyum. Tidak tertarik, jawab King Sui langsung. Kamu tidak harus menolakku begitu cepat, kamu bisa meminta apa saja sebagai hadiah. Kata tetua dengan percaya diri. Kami semua sangat pengertian sehingga Anda bisa melewati itu. Katakan jika ada sesuatu yang Anda inginkan. Bahkan lebih menjijikkan untuk bertele-tele, King Sui memandang yang lebih tua dan tersenyum. Aku tertarik dengan resepmu, kata yang lebih tua. Kamu tertarik pada banyak hal di dunia ini. Bukankah kamu akan mendapatkan semuanya? King Sui masih sangat tenang. Saya hanya berjuang untuk mereka yang bisa saya dapatkan. Jika saya bisa berusaha untuk mendapatkannya, saya akan berusaha mendapatkannya. Adapun mereka yang tidak dapat saya lihat dan tidak dapat dijangkau, saya tidak akan memimpikannya. Itu hanya menambah masalah saya, penatua itu terdengar berpikiran terbuka. Hanya karena ini, kamu memaksa klan Baiyang melakukan itu. King Sui berkata dengan nada tidak ramah. Kami hanya ingin menanganinya lebih cepat. Penatua itu dingin dan tenang. Apakah sangat menyenangkan untuk menggertak orang lain? King Sui terus bertanya. Seharusnya lebih baik daripada diganggu. Penatua itu lucu. Saya tidak suka berkelahi dan saya tidak tertarik memberikan resep saya kepada Anda. Adapun Anda mengganggu klan Baiyang, saya bisa melupakannya. Saya harap Anda berhenti menindas orang lain. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Mengapa kita tidak tinggal dalam damai? King Sui hampir tidak bisa mempercayai kata-kata yang dia katakan sendiri. Itu masih pernyataan yang sama. Jika Anda bisa menyetujui persyaratan saya bisa berjanji untuk tidak menyusahkan klan Baiyang. Sial, apa yang harus aku lakukan dengan klan Baiyang? Mereka meniduriku bahkan untuk kali ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya terkait dengan klan Baiyang? Baiklah, jika itu masalahnya, mari kita selesaikan ini dengan cara lain. King Sui tidak bisa tidak mengutuk. Bagaimanapun caranya, saya harap Anda menjadi lebih bijaksana dan menyetujui persyaratan kami. Kami adalah tempat tinggal makanan di bawah kediaman makanan 9 benua, Anda harus berpikir dengan benar. Jangan lakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa kami bantu. Yang lebih tua menyipitkan mata. Sudah waktunya dia kehilangan kesabaran untuk terus membicarakan sampah. Karena kediaman makanan Kaisar Utara hanyalah seekor anjing, minta pemiliknya untuk keluar. Jika Anda ingin mendapatkan resep saya, jangan menjadi pengecut. King Sui menatap yang lebih tua dengan senyum sinis. Kamu benar-benar meminta kematian. Keinginan kami untuk mendapatkan resep Anda berarti kami sangat menghargai Anda. Anda tidak peka terhadap kata-kata yang baik. Bersiaplah untuk dipukuli kalau begitu. Wajah si penatua berubah jelek. Lagi pula, sangat menyebalkan disebut anjing, meskipun kediaman makanan Kaisar Utara hanyalah seekor anjing bagi kediaman makanan 9 benua. King Sui tertawa lebih bahagia, jadi ini wajah aslimu. Seekor anjing harus menggigit dan tidak hanya menggoyangkan ekornya. Mari kita lihat seberapa banyak kalian ingin mengambil resep saya hari ini. Petik 2. Kalahkan dia. Hancurkan dia sampai dia hancur. Pertahankan nafas terakhirnya, sesepuh memerintahkan anak buahnya. 3 pria keluar di belakangnya dan berlari menuju King Sui di 3 arah yang berbeda. Mereka sangat cepat. Itu adalah tempat tinggal makanan di sini jadi mereka mungkin ingin menjatuhkannya dengan cepat. Jika tidak, tempat tinggal makanan lainnya akan kacau. King Sui tampaknya disengaja. Dia menginjak-injak dan menyeret Bei Huangfan. Dalam sekejap, mereka muncul di luar aula utama. Sementara itu, tempat mereka sebelumnya runtuh seluruhnya. Tidak hanya itu, King Sui juga tiba-tiba menginjak sekelilingnya. Seketika, bangunan rapi dan bersih di sekitar tempat tinggal makanan menjadi tumpukan reruntuhan. Penatua itu tampak sangat kesal. Anak buahnya lari satu per satu. Meskipun mereka terlihat sangat kumuh,
banyak orang di luar dapat merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. Kediaman makanan Kaisar Utara dirobohkan. AST 2217 tiga orang dari kediaman makanan 9 benua, tinju naga berserk. Mereka bertiga terus menyerang ke arah King Sui. Dengan satu gerakan, Windwise Willow, ditumpuk dengan 9 langkah istana, diaktifkan. King Sui bergerak bebas di antara mereka bertiga, berulang kali melepaskan tinju Tai Chi dan combo terus-menerus. Kekuatan serangan King Sui saat ini telah mencapai 6 miliar kekuatan Dao dan dengan kerusakan tambahan yang diberikan, itu dianggap cukup baik. Namun, mereka bertiga berkoordinasi dengan baik dan King Sui sedang mempertimbangkan apakah dia harus keras dan mengambil nyawa mereka. Jika dia mau, pertempuran itu sudah lama sekali. Bagaimanapun, King Sui masih ragu-ragu dalam menentang keberadaan seperti kediaman makanan 9 benua. Membunuh mereka. Pada saat ini, suara Bei Huangfan terdengar di telinga King Sui. King Sui meningkatkan kecepatannya, melepaskan serangan Gouging ke dada salah satu dari mereka dan kemudian tinju bor ke titik akupuntur Sanzong orang tersebut. Dia kemudian berbalik tiba-tiba untuk menyerang orang lain, menginjak dada orang pertama dalam proses itu. Tendangan Tail Whip Harimau. Orang tersebut terluka sampai di ambang kematian. King Sui kemudian berbalik untuk bentrok dengan orang lain. Pertahanan King Sui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tembus. Oleh karena itu, dia melakukan transposisi stelar tanpa tanda-tanda menghindar. Cahaya seputih salju pecah dan orang itu menghilang sepenuhnya. Orang terakhir yang tersisa ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus maju lagi. Pada saat ini, King Sui menjentikkan tangannya dan Willow Dart menembak tepat di tenggorokan orang itu. Keterampilan King Sui dalam menggunakan senjata tersembunyi sangat menakutkan. Itu sudah begitu di masa lalu dan dengan penambahan metode senjata tersembunyi klan Liu, itu berkembang lebih jauh. Pada saat ini, Bei Huangfan berdiri di sebelah King Sui. King Sui tidak bertanya mengapa Bei Huangfan ingin membunuh mereka bertiga, tetapi karena dia telah berbicara, dia seharusnya memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Anak muda, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu sudah hancur. Kamu bukan satu-satunya yang ditakdirkan. Bahkan Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai juga hancur. Lelaki tua itu memandang King Sui dan Bei Huangfan, dan berkata, "Tidak perlu menakutiku. Jika kediaman makanan 9 benua begitu kuat, kamu tidak akan mengambil resep orang lain. Kalian mungkin hanya menggunakan nama kediaman makanan 9 benua, kan?" King Sui tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampak sangat tenang, karena itu tebakanmu, menurutmu berapa kemungkinannya? Bagaimanapun, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Kamu tidak akan bisa menahanku di sini. Klan Bei bukanlah legenda yang tak terkalahkan di domain Kaisar Utara. Jangan memaksakannya dan akhirnya kehilangan seluruh klan. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menghadapi nenek moyang? Sungguh arogan. Aku akan mengujimu. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu tidak perlu bertarung lagi. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus menyerahkan resepnya. Bagaimana menurutmu? Seorang pria parubaya yang menakjubkan berjalan keluar dan berkata. Pria itu tampak sangat gagah dan memiliki perawakan yang kuat. Dia mengenakan jubah hitam yang dibuat dengan pengerjaan yang sangat indah. Itu memiliki aroma tanaman yang tidak dikenal, memberikan perasaan mewah pada jubah hitam dan membuat pria itu tampak sangat bermartabat. Pria itu memiliki sepasang mata elang yang berkilau dan tajam seperti pisau. Dia berdiri tidak jauh dari klan King dan ada dua orang lain bersamanya ketika dia muncul. Mereka berpakaian sama dan ketika klan Bei melihat beberapa orang ini, mereka memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Oleh karena itu, King Sui menduga bahwa mereka seharusnya berasal dari kediaman makanan 9 benua. Alasan King Sui percaya bahwa mereka berasal dari kediaman makanan 9 benua adalah karena kekuatan mereka. Pria yang memimpin khususnya, mungkin memiliki kekuatan lebih dari 120 miliar kekuatan Dao. King Sui hanya bisa merasakan kekuatannya samar-samar. Kekuatan ini membuat King Sui sedikit gugup dan dia secara halus menggunakan beberapa kemampuan pada Bei Huangfan dan dirinya sendiri. Untungnya, Bei Huangfan sekarang juga memiliki pagoda harta karun takdir surgawi. Dengan itu, pertahanannya sudah jauh melampaui kemampuan menyerangnya sendiri. King Sui diam-diam mengambil langkah maju, melindungi Bei Huangfan di belakangnya. Pertahanan King Sui masih dianggap sangat menakutkan dan jika kedua belah pihak berperang, King Sui dapat dengan cepat mengurangi kekuatan lawannya hingga setengahnya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan unik, King Sui masih dapat mengurangi kekuatan mereka hingga sepertiga atau lebih. Saat ini, dengan pertahanan King Sui selain Halo Dewa Pertempuran, Ki Kaisar, dan Seni Mengejar, dia akan mampu mengubah ahli ini di hadapannya menjadi tidak berguna.
Ini mungkin secara teori, tetapi pihak lain juga harus memiliki kemampuan uniknya sendiri. Bagaimanapun, King Sui masih memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan lawan. Bagaimanapun, dia memiliki pedang terbang senjata surgawi dan transposisi stellar. Saat kondisinya berada di puncaknya, Stellar Transposition bisa melancarkan serangan yang menakutkan. Dengan bala bantuan dari Battle God Halo, Buddha Diamond Cell dan formasi, pertahanan King Sui bisa berlipat ganda mencapai sekitar 160 miliar kekuatan Dao. King Sui tidak mundur setelah mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari kediaman makanan 9 benua karena pembelaannya dan serangan Stellar Transposition-nya. Setelah dilemahkan olehnya, kekuatan lawan sekitar 12 juta kekuatan Dao akan dibelah dua. Bahkan jika dia memiliki semacam kemampuan unik, transposisi Stellar King Sui dapat melumpuhkan lawan dengan mudah. Apakah kalian yang tertarik dengan resep saya? Atau Nine Continents Food Residence tertarik dengan resep saya? King Sui tersenyum dan bertanya. Ketertarikan saya pada resep Anda berarti bahwa kediaman makanan 9 benua tertarik pada resep Anda, pria itu tersenyum dan menjawab. Bolehkah saya tahu kedudukan Anda di kediaman makanan 9 benua? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedudukan saya sangat biasa, pria itu menjawab dengan santai. Bolehkah aku tahu jika kediaman makanan 9 benua akan waspada jika kalian bertiga mati di sini? King Sui bertanya dengan sangat serius. Pria itu jelas tercengang. Kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat membunuhku. King Sui mengangguk. Aku seharusnya bisa, tapi aku tidak suka masalah. Jadi tolong jawab aku dengan jujur. Pria itu berseri-seri. Kedudukan saya di kediaman makanan 9 benua benar-benar sangat biasa. Bahkan jika saya menghilang, itu tidak akan menjadi penyebab alarm di kediaman makanan 9 benua. Jika Anda benar-benar dapat membunuh kami, maka Anda tidak akan memilikinya, khawatir tentang kediaman makanan 9 benua. Seseorang akan melangkah maju untuk melindungi Anda, seperti Istana Surgawi 9 benua. Istana Surgawi 9 benua. King Sui terkejut. Untuk berpikir ada Istana Surgawi 9 benua. Maka itu berarti juga akan ada gerbang iblis 9 benua. King Sui bertanya-tanya apakah Dewa Pertempuran Emas yang lama tahu tentang Istana Surgawi 9 benua. Dia merasa perlu mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita mulai. King Sui mengangguk dan memukulkan segel berlian Buddha ke dirinya sendiri. Pria itu mengepalkan kedua tangannya dan tubuhnya tampak membengkak, 2 kali lipat ukurannya dan dia tiba-tiba tampak seperti sebongkah baja. Dominasi wilayah. Ki Kaisar. King Sui dengan cepat menyerang 2 kemampuan dan pada saat ini, tinju lawan sudah mendekat. Itu adalah pukulan yang sangat mudah dan lintasannya tampak sangat canggung, mirip dengan Hill Moving Battle God. Namun, serangannya berada pada level yang lebih tinggi daripada Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit. Kekuatan ini sangat kuat. Kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi dia sangat gesit, yang memungkinkan dia untuk menebus kerugiannya. Ledakan. King Sui mundur secara eksplosif, tetapi perasaan yang kuat membuat King Sui merasa seolah-olah tempat di mana dia dipukul di dada sangat menyakitkan, tetapi tidak ada kerusakan. Dia langsung pulih. King Sui merasa percaya diri, tetapi pria itu memiliki ekspresi geli. Memikirkan bahwa pemuda ini dapat mengambil tinju naga berserk miliknya. AST 2218 Kehidupan dan Kebanggaan. Pria itu masih sangat percaya diri dengan berserk Dragon Fist miliknya. Teknik tinjunya mungkin tidak cepat tapi kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Selain itu datang bersama dengan kemampuan serangan berat, dengan masing-masing tinju memiliki kekuatan yang menghancurkan dan aura yang kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan dapat menerima ini. Dia pada dasarnya sudah habis-habisan. Dia adalah orang yang berhati-hati dan tidak peduli lawan seperti apa yang dia temui, dia akan menunjukkan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia bisa menghancurkan lawan menjadi berkeping-keping dengan satu gerakan, dia tidak akan menahan diri. Jika tidak, jika lawannya diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan, sudah terlambat untuk menyesal. Segel kebijaksanaan Buddha. King Sui melakukan teknik Buddha pamungkas lainnya. Meskipun segel kebijaksanaan Buddha tidak dapat mengurangi kekuatan serangan lawan, itu akan meningkatkan pertahanannya sendiri tanpa disadari oleh lawan. Itu akan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh lawan sebesar 20% sebagai hasilnya. Dalam arti tertentu, dia bisa mengurangi serangan lawan sebesar 20%, tetapi lawan tidak akan mengetahuinya. King Sui tersenyum dan mengepalkan kedua tinjunya saat dia menyerbu ke arah pria itu, menggunakan Windwise Willow. Gerakannya sangat sulit dipahami. Inilah lawan yang paling lemah. Pria itu adalah orang yang menggunakan kekuatan untuk mendorong segalanya. Ledakan. Teknik tinju pria ini sangat terampil. Bahkan dengan teknik gerakan hebat King Sui,
dia masih terkena serangan pria itu. Namun, King Sui bergerak bersama dengan kekuatan, meniadakan jumlah besar dan kemudian menghindari sisanya. Dia kemudian sekali lagi mendaratkan pukulan pada pria ini. Pria itu tidak bisa menghindari pukulan King Sui. Namun, pertahanannya sebanding dengan kemampuan menyerangnya. Serangan berat itu bahkan membuat King Sui mundur dari getaran. Pria itu jelas tidak menerima kerusakan sama sekali. Tidak ada gunanya. Seranganmu tidak akan bisa menembus dagingku dan juga tidak berguna untuk mengenai titik akupunkturku. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu, pertahanan mereka di titik akupuntur mereka akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak akan dapat mencapai titik akupunkturku dengan kekuatanmu saat ini, kata pria itu, ketika dia menyadari bahwa titik-titik yang dipukul King Sui semuanya berada di titik akupunkturnya. Sepertinya memang begitu. King Sui kemudian menyerang dengan tangan penangkap naga ini, diikuti dengan posisi dorong gunung. Meskipun pria itu sangat berhati-hati, dia tidak dapat menghindari serangan King Sui. Karena itu, dia menjaga beberapa poin krusialnya dan mencoba menghindar. Namun, dia segera menemukan bahwa serangan King Sui dapat menyebabkan pusing. Pusing menghilang dengan sangat cepat dan kemudian dia merasakan kekuatan agung memancar ke arahnya. Yang membuatnya heran adalah dia bisa menangkisnya dan akhirnya mundur tanpa henti. Ini adalah kekuatan yang tidak terlihat dan hanya pada saat inilah King Sui menyerang dengan gerakannya yang sulit dipahami. Kemudian, dia meninju dengan dampak dari posisi dorong gunung. Pukulan peledak inci. Kekuatan pukulan peledak adalah yang terkuat di antara teknik tinjunya sementara kekuatan lembut ins bisa sangat meningkatkan kekuatan ledakannya sendiri untuk menembus pertahanan dan jarak pendek. Pukulan ini dengan keras menghantam dada pria itu, membuat suara tertahan. Pria itu terhuyung-huyung tetapi dengan cepat pulih, tampak seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sudah kubilang itu tidak berguna. Kekuatan seranganmu terlalu lemah. Jika kekuatan seranganmu sama dengan milikku, serangan itu pasti akan merenggut nyawaku. Pria itu juga kagum dengan teknik bertarung pemuda ini. Jika dia memiliki teknik dan kecepatan bertarung pemuda ini maka itu tidak akan terbayangkan. Kekuatan pertempurannya bisa meningkat berkali-kali lipat. Aku tahu. Aku hanya melatih kemampuan bertarungku yang sebenarnya dan melatih beberapa teknik bertarungku. Karena kamu sangat ingin tahu apakah aku memiliki kekuatan menyerang untuk menimbulkan kerusakan padamu, aku akan memuaskanmu. King Sui tersenyum dan mengeluarkan segel tangan. Segel cerah Buddha, patung Buddha bermartabat yang tampaknya memiliki kekuatan suci muncul dan segel tangan menutupi pria itu. Pada saat yang hampir bersamaan, King Sui menyerang dengan cahaya seputih salju yang seperti bayangan pedang, namun juga seperti cambuk yang dicambuk. Segel cerah Buddha membuat pria itu pusing dan dalam keadaan itu, banyak fungsi tubuhnya merosot drastis. Serangan King Sui dicambuk dengan kekuatan yang cukup kuat dan pria itu dikirim terbang kembali sambil memuntahkan darah. Serangan ini terlalu ganas dan meskipun tubuh pria itu sangat kokoh, serangan King Sui bisa mengatasi pertahanan apapun. Apalagi pria itu masih dalam keadaan pusing. King Sui merasakan pencapaian yang kuat. Hanya satu gerakan yang dia butuhkan. Transposisi stellar ini terlalu kejam. Dalam kondisi puncak, jika King Sui beruntung, dia bisa menyerang dengan kekuatan serangan 16 miliar kekuatan Dao yang bisa meniadakan pertahanan. Karena bisa meniadakan pertahanan lawan, tidak perlu mempertimbangkannya, hanya kekuatan dan vitalitasnya. Jika kekuatan pihak lain bisa mencapai 200 miliar kekuatan Dao maka itu berarti tubuhnya akan memiliki kemampuan tingkat ini. Bahkan jika serangan King Sui dengan kekuatan penuh, itu tidak akan bisa merenggut nyawanya. Pria ini cukup kuat dan tidak mati di tempat dari serangan King Sui. Namun, dia cukup banyak di ambang kematian. Bahkan jika dia tidak mati karena ini, dia pada akhirnya tidak akan bisa pulih ke kondisi primanya kecuali dia membutuhkan setidaknya 8 hingga 10 tahun. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah pulih ke titik itu. Bei Huang Fan juga terkejut. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Pada level ini, kekuatannya telah melampaui dewa pertempuran emas tua dan ayahnya. Tampaknya para pemain utama di domain Kaisar Utara harus berubah. Namun, dia sebenarnya merasa sangat bahagia di dalam, mengetahui bahwa dia telah menjadi begitu kuat. Orang-orang dari kediaman makanan Kaisar Utara menjadi pucat, tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan. Dua pria berjubah hitam yang tersisa membantu pria yang mengalami koma berat akibat pukulan King Sui dan dengan cepat memberinya pil obat. Salah satu dari mereka kemudian berjalan ke King Sui, kami mengakui kekalahan kami kali ini. Nyatakan kondisi Anda dan biarkan kami pergi. King Sui memandang mereka, saya sudah yakin bahwa kalian bertindak sendiri. Jika berita ini menyebar, hukuman macam apa yang akan kalian terima?
Pria yang telah dipukuli King Sui sebelumnya mengklaim bahwa jika King Sui membunuh mereka, pasti akan ada orang yang melangkah keluar untuk melindunginya, seperti Istana Surgawi Sembilan Benua. Semuanya pasti seperti yang dikatakan King Sui. Kali ini, kelompok mereka telah mencicipi makanan King Sui dan ingin memiliki resepnya sendiri. Kediaman makanan Sembilan Benua tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan jika mereka mengetahuinya, konsekuensinya pasti akan mengerikan. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui, dia bergidik. Ini menegaskan kembali teori King Sui lebih jauh. Kami mengakui kerugian kami. Belajarlah untuk menunjukkan belas kasihan. Apa yang akan Anda lakukan untuk melepaskan kami? Pada akhirnya, Anda tidak menderita apa-apa dan salah satu dari kami telah dipukuli oleh Anda. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan bertahan. Pria itu mengerutkan kening, seolah-olah sedikit marah, tidak senang, dan tidak sabar pada saat yang sama ketika dia mengatakan ini. Pak, King Sui memberinya tamparan di wajahnya. Kendalikan kesombonganmu yang kotor itu, mengorbankan orang untuk tujuanmu sendiri. Jika aku tidak mengalahkan kalian, bukankah aku akan menjadi orang yang berada di ambang kematian, terpaksa melepaskan resepku? King Sui menatap dingin pada pria yang terdiam setelah ditampar wajahnya. Pria itu belum pernah ditampar seperti ini sebelumnya. Dia juga memiliki status tinggi dan tidak pernah dipermalukan seperti ini di masa lalu, apalagi oleh seorang pemuda seperti King Sui. Terlebih lagi, di hadapan begitu banyak karakter tidak penting yang patuh padanya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Mandi, pria itu berlutut, tolong selamatkan hidup saya. Tanpa saya, klan saya akan berakhir. Semua pria akan dibunuh dan para wanita akan mengalami nasib yang lebih buruk. Saya memiliki putra dan putri yang harus diurus. Aku tahu kamu orang baik. Tolong beri aku kesempatan kedua. King Sui menatap pria lain yang sekarang menundukkan kepalanya sedikit. King Sui tahu bahwa dia mengalami pergumulan yang intens dalam dirinya, harus memilih antara harga dirinya atau hidupnya. Pak, cukup waktu telah berlalu baginya untuk menggunakan transposisi stelar sekali lagi dan King Sui menyerang lagi. Karena kamu telah memilih harga dirimu, bayarlah dengan nyawamu. Seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. King Sui baru saja selesai mengatakan ini ketika pria itu benar-benar menghilang dari cambukan. Orang ini tidak sekuat pria dari sebelumnya. Paling tidak, vitalitasnya lebih lemah. AST 2219 sesuatu telah terjadi pada King Siu. Salah satu dari mereka akhirnya tewas dan satu lagi terluka. King Sui telah membunuh seseorang dari kediaman makanan Sembilan Benua. Pria yang berlutut di tanah menggigil, tapi King Sui tidak membunuhnya. Dia tidak suka menyingkirkan orang lain sampai ke akarnya, juga tidak suka terlalu kejam. Itu seperti yang dia katakan sebelumnya. Mereka diberi pilihan antara hidup mereka atau harga diri mereka. Jika mereka memilih untuk mempertahankan harga diri mereka, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Jika mereka harus memilih hidup mereka, mereka akan kehilangan harga diri mereka. Jika mereka kehilangan harga diri mereka, itu juga akan menjadi akhir bagi mereka. Mereka akan merasa sangat sulit untuk memajukan kultivasi mereka lebih jauh dan dengan demikian tidak perlu baginya untuk menjadi terlalu kejam dan memusnahkan mereka. Pada saat inilah King Sui melihat ke arah klan Bei. Beberapa orang yang bertanggung jawab sekarang pucat pasi. Bahkan orang dari kediaman makanan Sembilan Benua telah berlutut. Siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Bahkan mereka yang berasal dari Nine Continents Food Residence hanya bisa memilih antara mempertahankan hidup mereka atau harga diri mereka. Bagaimana mereka berdua bisa memilih? Apakah mereka masih memiliki hak untuk memilih? Saya katakan sebelumnya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Anda masing-masing harus mematahkan salah satu lengan Anda. Jika Anda tidak tahan melakukannya, saya dapat melakukannya atas nama Anda. King Sui berkata terus terang. Wajah orang-orang dari klan Bei menjadi pucat, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa dari mereka yang tidak tahan untuk melakukannya memiliki orang lain membantu mereka. Antara hidup dan lengan mereka, hidup mereka lebih penting. Ingat, lain kali aku melihat salah satu dari kalian, aku akan membunuhmu secara langsung. Mereka yang melakukan perbuatan buruk pada akhirnya harus membayar perbuatan mereka. Kamu telah menanggungnya sendiri. King Sui menatap pria yang berlutut itu. Pria itu menggertakkan giginya dan mematahkan salah satu lengannya. King Sui tidak lagi menatapnya tetapi berkata kepada Bei Huangfan, ayo pergi. Setelah King Sui dan Bei Huangfan pergi, Bei Huangfan tetap diam sepanjang waktu. Saat ini, mereka berdua berada di atas binatang terbang, terbang menuju Imperial Cuisine Hall setelah King Sui melakukan 9 langkah benua. Ayo, ungkapkan pikiranmu. King Sui memandang Bei Huangfan,
tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu kuat. Tapi aku masih khawatir orang-orang dari kediaman makanan 9 benua akan mengetahuinya. Meskipun ketiga orang itu akan dihukum oleh kediaman makanan 9 benua, kediaman makanan 9 benua telah kalah, wajah karena mereka. Apakah Anda pikir mereka akan membalas dendam dari Anda? Bei Huang Fan bertanya, merasa sedikit khawatir. Kami akan mengambil barang-barang saat mereka datang. Jangan khawatir tentang ini sebelum terjadi sesuatu. Itu hanya akan menambah masalahmu. King Sui tertawa dan berkata, seseorang yang tidak merencanakan masa depan pasti akan segera menghadapi masalah. Lebih baik merencanakan sebelumnya. Bei Huang Fan masih khawatir. Lebih baik kita berdoa agar orang-orang dari kediaman makanan 9 benua tidak akan datang. Jika mereka datang, tidak ada yang bisa kita lakukan juga. Kita hanya harus bertarung. Tapi jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, apa yang harus kita lakukan? King Sui memandang Bei Huang Fan. Bei Huang Fan merasakan dorongan untuk memukulnya, saya meminta Anda untuk memikirkannya. Bukankah aku membicarakan ini denganmu? Kamu adalah istriku yang membantu, King Sui tersenyum dan berkata. Bleh, kamu dan angan-anganmu. Lebih serius, wajah Bei Huang Fan menjadi sedikit memerah. Pria ini tidak akan pernah lupa untuk memanfaatkannya. Memikirkan bahwa dia masih ingin bercanda di saat seperti ini. Aku sangat serius. Kamu harus menikah denganku. Kalau tidak, aku akan membuat siapapun yang berani menikahimu impoten atau terkena dini. Aku akan menjadikanmu janda hidup, celoteh King Sui. Bei Huang Fan menatap King Sui tanpa berkata-kata, apakah kamu sudah selesai? Baiklah, kita akan berhenti hari ini. Kita lanjutkan besok. King Sui mengangguk dengan serius. Mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall dan beberapa hari kemudian, Yi Ye Jiange datang. Muyun Qingge juga ikut dengannya. Namun, ketika King Sui melihat King Xiu muncul seolah-olah dia berada di ambang kematian saat berada di pelukan Yi Ye Jiange, dia gemetar. Yi Ye Jiange tampak sangat lemah dan hal pertama yang dia katakan ketika dia melihat King Sui adalah, Xiu petik terbalik R. King Sui dengan cepat mengambil King Xiu dan sangat terkejut saat dia melakukannya. Itu karena dua tulang King Xiu hilang. Kedua potongan tulang ini sangat penting. Salah satunya terletak di tulang belakang, dan yang lainnya di tulang rusuk. Ini membuat vitalitas King Xiu semakin lemah. Mata King Sui memerah. King Xiu masih sangat muda. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? King Sui menggunakan jarum hidup dan mati untuk mipotensi King Xiu. Dengan tulangnya dihilangkan, obat generasi biasa tidak ada gunanya kecuali mereka bisa membiarkan seseorang menumbuhkan kembali daging dan tulang mereka. King Sui belum memurnikan pelet kelahiran kembali dan teratai aura Buddha emas digunakan untuk melindungi hidup seseorang. Oleh karena itu, hanya ada satu solusi saat ini adalah mengembalikan tulang yang hilang. Dengan kemampuan King Sui, dia akan mampu menyembuhkan King Xiu ke keadaan semula. Oleh karena itu, setelah King Xiu keluar dari bahaya, King Sui berbicara, apa yang terjadi? Muyun Qingge menjawab, ini dilakukan oleh Yaksa Emas. Mereka mengatakan bahwa sejak kamu membunuh anggota klan Ye mereka akan meletakkan tangan mereka di tanganmu. Ini baru permulaan. King Sui tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak mencari Yaksa Emas, namun mereka membuat langkah pertama. Anak dari Yaksa Emas dibunuh oleh Chong Yunlong. Tetapi tidak peduli siapa yang telah membunuh anak itu saat itu, karena Yaksa Emas berani menyerang anaknya, mereka lebih baik bersiap untuk menerima kemarahannya. Di mana dua potong tulang Xiu petik terbalik R? King Sui bertanya. Yaksa Emas memiliki tabib yang sangat menakutkan. Dia mengatakan bahwa dua potong tulang Xiu petik terbalik R ini sangat kuat dan dia memasukkannya ke dalam anggota klan Ye. Muyun Qingge berkata dengan marah. Jiange, jangan khawatir, Xiu petik terbalik R akan baik-baik saja. Ayo, mari kita kembali ke Istana Raja Laut dulu. Mereka akan datang lagi. King Sui menahan amarahnya. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa marahnya dia. Kami sudah mengaktifkan formasi di Istana Raja Laut. Tidak perlu khawatir tentang keamanannya. Muyun Qingge memandang King Sui dengan sedikit cemas dan berkata. King Sui menyelesaikan semuanya di sini dan mereka pergi, dengan Bei Huang Fan mengikuti sekali lagi. King Sui juga tidak menghentikannya. Selanjutnya, cukup banyak orang dari Istana Abadi Tai dan Istana Surgawi datang bersamanya. Ketika mereka mendengar bahwa Yaksa Emas telah bergerak pada anak King Sui, mereka semua marah. Saat itu, King Sui telah meninggalkan suku ular berkepala 9 di Laut Utara. Namun, mereka masih jauh dari Yaksa Emas.
King Sui tidak membiarkan orang-orang dari Istana Surgawi dan Istana Abadi Taiyi untuk bergabung dengan mereka, tetapi dengan datangnya Bei Huangfan, ada perwakilan dari Istana Abadi Taiyi. Adapun Istana Surgawi, Dewa Pertempuran Bergerak Bukit, Dewa Pertempuran Berlian, serta Yintong, Lan Lingfeng dan yang lainnya semua ingin ikut. Mereka adalah teman yang dekat seperti saudara. King Sui tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka dan karena itu dia tidak berusaha melakukannya. Kelompok itu bergegas ke Istana Raja Laut. Ayah. Ketika King Xiu bangun dan melihat King Sui, dia sangat senang. King Sui tersenyum dan menepuk kepalanya. Kebanyakan orang yang melihat King Xiu akan berpikir bahwa dia adalah seorang gadis, terlalu lembut dan cantik. Dia memiliki rambut panjang halus dan sangat tampan sehingga kebanyakan orang akan merasa tersentuh. Apakah itu menyakitkan? King Sui muncul seolah-olah dia tersenyum, tetapi dia sebenarnya sakit di dalam. Tidak, aku laki-laki, sedikit rasa sakit ini tidak banyak, King Xiu tersenyum bahagia dan berkata. Ayah akan membalaskan dendammu. Aku akan membongkar tulang-tulang orang yang berani menyentuhmu. Pada saat ini, seorang pria tua dari ular mistik berkepala 9 datang. Ketika dia melihat King Sui, dia tampak merasa sangat bersalah, maaf, kami mengecewakanmu. King Sui sedikit marah, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, para wanita sedikit lebih kuat dari ular mistik berkepala 9 dan mengingat bahwa para wanita bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, mereka juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena itu, dia melambaikan tangannya, kalian tidak bisa disalahkan untuk ini. Bahkan jika kalian semua dimobilisasi, kalian tidak akan bisa menangkis mereka. Tidak lama kemudian, kelompok Chong Yunlong datang juga. Mereka membawa 2 orang, satu adalah pria aneh dan yang lainnya adalah seorang anak yang seumuran dengan King Xiu. Chong Yunlong berkata kepada King Sui, saudaraku, tulang-tulang keponakanku telah diambil oleh pria ini. Mereka sekarang ada di dalam anak ini. Tatapan anak itu sangat dingin. Meskipun dia sedang disandera sekarang, dia tidak tampak takut. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. King Sui memandang pria itu dan memperhatikan bahwa kedua kakinya mengalami patah tulang. Namun, lengan dan tangannya masih utuh. Wajahnya juga bengkak, seperti kepala babi. AST 2220 Kemarahan King Sui, memamerkan kehebatan pedang terbang. Tolong selamatkan hidupku. Tuan Ye adalah orang yang membuatku melakukan ini. Tubuh pria itu lemas, dan dia sangat kesakitan sehingga tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Saat ini, dia hanya memohon belas kasihan. King Sui menatap pria ini. Dia setengah baya dengan mata panjang yang sipit. King Sui berkata, di mana tulang-tulangnya? Jangan bilang itu ada di dalam dirinya. Tulangnya masih miliknya. Orang macam apa King Sui itu? Dia secara alami melihat semuanya dengan menggunakan teknik penglihatan surgawinya. Selain itu, orang ini juga tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tulangnya. Pria itu menggigil dan hati King Sui juga bergetar. Dia benar-benar takut tulang putranya hilang untuk selamanya. Bicaralah. Di mana tulangnya? Suara King Sui sedingin es dan menusuk. Mereka telah diberi makan. King Sui menendang keluar, mengirim pria itu terbang. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam tendangan ini? Pria itu langsung mati. Rambut King Sui terangkat, berkibar meskipun tidak ada angin. Hal yang paling dia takuti telah terjadi dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Saudaraku, mari kita pergi ke klan Ye untuk melihatnya. Chong Yunlong juga sangat marah. King Sui menatap anak itu. Meskipun usianya masih sangat muda, tatapannya sangat ganas dan dia tampak sangat dingin sehingga dia tidak memiliki anak. King Sui tidak berpikir untuk membunuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu dan King Sui tidak berminat untuk mempertimbangkan anak ini. Dia baru saja meminta seseorang untuk membawa anak itu pergi dan merawatnya, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memukulinya atau melakukan intimidasi apapun. Anak ini adalah keturunan yaksa emas dan sepertinya dia tidak berbeda dengan manusia. Saudaraku, beritahu aku di mana klan Ye. Aku akan pergi sendiri, King Sui memikirkannya dan berkata. Tidak mungkin. Aku akan pergi bersamamu. Klan Ye tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, mereka adalah pengaruh di domain Laut Bintang 9 benua. Apalagi klan Huang, klan Jin, dan klan Cha semua ada di pihak mereka juga. Jika klan Ye berada dalam bahaya, mereka tidak akan membiarkan segalanya meluncur. Tentu saja Chong Yunlong tidak akan setuju jika King Sui pergi sendirian. Tidak perlu mencari kami sudah datang. Anda tidak tinggal di domain Kaisar Utara dan telah memutuskan untuk datang ke Laut Utara. Apakah Anda pikir Anda masih bisa melanjutkan hidup? Sebuah suara cerah terdengar dari kejauhan.
King Sui berjalan keluar dan melihat banyak orang di kejauhan. Ini adalah penguasa lautan dan yaksa emas yang tinggi berkedip-kedip dalam cahaya keemasan, memancarkan energi kekerasan. Mereka memancarkan kekuatan misterius dan menatap King Sui seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Siapa di antara kamu yang meletakkan tanganmu di atas anakku? King Sui berjalan mendekat dan berkata. Yaksa emas akan memiliki beberapa reservasi jika mereka berada di darat, tetapi segalanya berbeda sekarang karena mereka berada di air. Di lautan, kekuatan mereka akan menerima dorongan sementara kekuatan manusia akan turun. Namun, King Sui mahir dalam elemen air dan juga memiliki kemampuan terbang air. Oleh karena itu, kekuatannya tidak terhambat sedikit pun. Chong Yunlong, kamu di sini juga. Ini bagus. Chong Yunlong membunuh anakku, tapi kamu melindunginya dan bahkan membunuh banyak ahli klan Ye kita. Hari ini, aku akan melunasi hutang kita. Aku hanya mengeluarkan 2 tulang dari anakmu. Itu untuk memancingmu. Tulang-tulang itu ada di sini, apakah kamu dapat mengambilnya kembali? Sebuah yaksa emas tinggi memegang 2 kotak dan bahkan membukanya untuk menunjukkan King Sui. 2 tulang putih salju di dalam kotak adalah potongan-potongan yang telah digali dari King Siu. Melihat tulang-tulang itu membuat King Sui dalam hati menghela nafas lega. Dia menatap yaksa emas yang tinggi dan berkata, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan itu, King Sui menyerbu keluar seperti embusan angin. Dedalu angin. Windwise Willow sangat menakutkan. Tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Selain itu, King Sui telah mengintegrasikan Windwise Willow ke dalam 9 langkah istananya. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan lawan dan mengulurkan tangannya. Mencongkel mogok. Setelah dia mengambil tulang dari tangan pihak lain, seberkas cahaya bersinar. Semua orang melihat kepala besar terbang ke langit. Secercah cahaya itu kemudian kembali ke King Sui. Pedang terbang senjata surgawi. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan pedang terbang di depan orang lain. Selain itu adalah pedang terbang kelas 16 dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak banyak orang yang dapat melihat bahwa itu adalah pedang terbang. King Sui benar-benar marah. Jika dia tidak membunuh orang ini, dia akan merasa mengerikan. Karena itu, dia menggunakan pedang terbang secara langsung. Ini sebenarnya adalah salah satu gerakan pembunuhannya dan dia tidak berencana untuk mengungkapkannya sedini ini. King Sui berdiri di depan yaksa emas yang tinggi. Sosoknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yaksa emas, tetapi dia memberikan ilusi bahwa kehadirannya tinggi dan perkasa, bahkan lebih dari yaksa emas. Semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka bahkan tidak berhasil bereaksi sama sekali. Dia membunuh kakak ketiga. Dia benar-benar membunuh kakak ketiga. Ayah. Pihak lain dalam kekacauan. Mereka memandang King Sui seolah-olah mereka memuntahkan api, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Serangan King Sui sebelumnya terlalu menakutkan. Beberapa yaksa emas yang lebih tua di depan juga harus menilai kembali situasinya. Sementara mereka masih menilai kembali situasi, kemarahan King Sui mengamuk. Dia berkata kepada yaksa emas tua, kita harus menyelesaikan ini cepat atau lambat. Mari kita selesaikan ini sekarang juga. King Sui memegang Golden Battle Halberd dan menyerbu ke depan. Langkah gajah yang perkasa. Teknik pemurnian surgawi 5 elemen. King Sui melepaskan tekniknya dengan santai dan menyerang. Tindakannya mengejutkan banyak orang. Bei Huang Fan khawatir tentang King Sui karena lawannya adalah banyak yaksa emas. Terlalu berbahaya baginya untuk menyerang sendirian. Para yaksa emas juga tercengang. Apa yang pemuda ini coba lakukan? Apakah dia akan membunuh semua orang sendirian? Bunuh dia! Bunuh dia! Semuanya serang bersama. Bunuh dia! Banyak yaksa emas memancarkan aura tajam dan menyerang King Sui. Dalam sekejap, bayangan berpotongan menutupi area itu, muncul seolah-olah jaring besar telah dijalin dari Origin Kiss yang saling terkait. Batu-batu di sekitarnya hancur dan aliran air terputus. Mereka berada di dasar lautan, tetapi arus air di sekitarnya telah sepenuhnya terputus. Segel cerah Buddha, transposisi bintang. Yaksa emas tua yang telah dilihat King Sui sebelumnya dikejutkan oleh transposisi stelar dan meledak dari kekuatannya yang sangat besar. Pedang terbang senjata surgawi. King Sui menyerang sekali lagi, melepaskan serangan terus-menerus dengan Golden Battle Halberd. Setiap kali pedang terbang, itu akan merenggut nyawa yaksa emas. King Sui juga memanggil binatang iblisnya. Jaring laba-laba besar Longzuer menjerat sejumlah besar dari mereka dan binatang pembunuh naga berputar-putar, meluncurkan serangan diam-diam. Setiap serangan mematikan karena melintas seperti hantu di medan perang, mengejutkan lawan. King Sui memanggil kembali pedang terbang senjata surgawi. Setelah melakukan beberapa ratus pembunuhan, King Sui merasa sedikit lelah.
Penipisan dari pedang terbang senjata surgawi kelas 16 ini sangat luar biasa. Dengan bantuan binatang iblisnya, dia tidak perlu lagi menggunakan senjata surgawinya. Itu karena Yaksa Emas sudah mundur. Bagaimanapun, serangan King Sui terlalu menakutkan, apakah itu pedang terbang atau transposisi stelar. Transposisi stelar khususnya, telah mampu membunuh Doyen klan Ye dalam satu gerakan. Namun, dia hanya bisa menggunakan transposisi stelar setiap beberapa menit sekali. Kerja tim The Dragon Slaying Beast dan Long Zhu petik terbalik R membuat mereka tampak seperti mesin pembantaian. Keduanya menggunakan bintang ajaib surgawi dan kecepatan binatang pembunuh naga melonjak secara eksponensial sementara benang laba-laba Long Zhu R menjadi lebih kuat dan kokoh. Jaring laba-laba menutupi area yang luas dan seutas benang laba-laba dapat menjerat mereka yang ingin melarikan diri. Benang laba-laba akan dengan cepat menjerat target dan binatang pembunuh naga akan pergi untuk membunuh. Sementara binatang pembunuh naga adalah penyerang utama, Phoenix Kegelapan memiliki kemampuan mengendalikan dan menyerang. Itu bisa mengurangi kecepatan lawan secara substansial sebelum menyerang dengan keras dengan kombinasi api dan es. Golden Battle Halberd milik King Sui juga efektif dalam menyerang. Lagi pula, Yaksa Emas tidak sekuat orang-orang dari kediaman makanan 9 benua. Jika Golden Battle Halberd King Sui menyerang kelemahan lawan, bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka akan terluka parah.